Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada mulai dari qada menurut bahasa berasal dari kata qada yaqdi yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Sedangkan secara istilah qada berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Jadi itu arti dari qada. Sedangkan arti dari qadar menurut bahasa yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu, dan secara istilah yaitu ketentuan atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Itu pengertiannya qada dan qadar. Selanjutnya beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, dan setiap muslimin dan muslimat wajib beriman kepada qada dan qadar. Lalu apa hubungannya qada dan qadar itu? Hubungannya adalah keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana Allah sejak zaman azali, maka qadar yaitu bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah tersebut. Lantas macam-macam takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Untuk takdir mubrom yaitu takdir atau ketentuan Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat diubah. Itu takdir mubrom. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang berlaku tetapi dapat bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Ya, itu takdir mu'alaq. Selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar. Yang kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, ridho dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah. Yang keempat, tabah hati dan sabar dalam menghadapi masalah. Itu ciri-cirinya. Lantas perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama, berjiwa qanaah. Yang kedua, berani menghadapi persoalan hidupnya. Yang ketiga, mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun sakit. Itu perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, manfaat. Apa sih manfaat beriman kepada qada dan qadar? Manfaatnya yang pertama, sabar dalam menghadapi masalah atau cobaan yang diberikan Allah. Yang kedua, pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Itu manfaat kita beriman kepada qada dan qadar. Sekian mungkin penjelasan dari saya terkait iman kepada qada dan qadar. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab akhlak pergaulan remaja. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari adab pergaulan remaja. Adab secara bahasa berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan secara istilah, adab berarti suatu ibarat tentang pengetahuan agar seseorang tidak berperilaku yang salah. Adab biasa disebut juga dengan akhlak. Akhlak yaitu segala ucapan, perilaku, atau sikap yang tercermin dalam diri individu. Maka dari itu, adab pergaulan remaja berarti segala interaksi sosial yang dapat berupa ucapan, perbuatan, atau sikap antar sesama. Masa remaja adalah masa menuju dewasa yang matang. Pada masa ini, seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka dibutuhkan fondasi yang kuat agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji remaja. Ada beberapa akhlak terpuji remaja. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami harus dimiliki oleh remaja ketika ia pertama memiliki teman. Agar apa? Agar remaja bisa mengenal dan memahami mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Yang kedua yaitu tolong menolong. Tolong menolong sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, tetapi tidak semua tolong menolong itu diperbolehkan, seperti tolong menolong dalam kejahatan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu jujur dan adil.
Dua modal ini yaitu modal utama agar remaja itu mempunyai kepercayaan dari teman atau sesama. Selain akhlak terpuji juga ada akhlak tercela remaja. Beberapa contoh dari akhlak tercela remaja yang pertama yaitu pergaulan antar lawan jenis. Menurut ada beberapa orang yang memandang bahwa bergaul secara sebebas-bebasnya itu merupakan ciri dari masyarakat modern. Dan itu termasuk hak setiap individu dan tidak boleh dilarang. Padahal hal tersebut menimbulkan banyak dampak negatif dan dapat ujung-ujungnya dapat terjadi zina dan itu jelas dilarang oleh agama. Selanjutnya yaitu judi dan khomer. Judi merupakan permainan bertaruh dan seseorang yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan taruhan dan orang yang kalah menyerahkan taruhannya kepada si pemenang. Sedangkan khomer yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Judi dan khomer menimbulkan dampak negatif yang banyak dan memicu kejahatan-kejahatan. Selanjutnya yaitu narkotika atau narkoba. Narkotika dalam Islam disebut dengan hasyashi. Hasyashi itu jelas memabukkan dan jelas haram seperti khomer. Orang yang mengkonsumsi narkotika itu jelas berdosa. Contoh dari narkotika yaitu seperti ganja, morfin, kokain, dan lain-lain. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang adab Islam terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian adab terhadap lingkungan. Adab secara bahasa yaitu kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Sedangkan lingkungan yaitu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi adab terhadap lingkungan yaitu tingkah laku makhluk hidup terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Dalam surat An-Nur ayat 45 dijelaskan bahwa Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan dengan segala macam ragam. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa digunakan oleh manusia. Allah sudah memerintahkan kepada umatnya yaitu manusia untuk menjaga lingkungan. Manusia mempunyai kewajiban memelihara segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya selain memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yaitu adab pada lingkungan. Ada beberapa adab manusia terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak merusak atau mencemari lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau harus berhemat. Selanjutnya yaitu adab terhadap hewan. Ada beberapa adab terhadap hewan yaitu memberikan hewan makanan dan minuman dengan baik, yaitu selanjutnya memberikan kasih sayang kepada hewan baik hewan peliharaan maupun tidak. Selanjutnya yaitu seorang muslim yang akan menyembelih hewan hendaknya menggunakan pisau yang tajam sehingga hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Selanjutnya tidak menyakiti hewan dengan cara apapun karena hewan juga makhluk hidup yang bisa merasakan kesakitan. Yang terakhir yaitu boleh membunuh hewan yang mengganggunya seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lainnya. Karena Nabi telah bersabda bahwa ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh atau halal dibunuh dan di waktu yang ihram. Hewan yang boleh dibunuh tersebut yaitu ular, burung gagak yang punggung dan perutnya putih, tikus, anjing buas, dan raja wali. Menurut hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu hikmah adab terhadap lingkungan. Yang pertama, melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan terhadap Allah dan mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas alam semesta ini. Dan yang terakhir yaitu gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita masuk pada bab keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu sifat itsar atau mendahulukan orang lain dan kedermawanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad. Ia selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Ia selalu membantu rakyatnya dan menghilangkan kesedihan rakyatnya. Ia terkenal sebagai pribadi yang penyabar, murah hati, ramah, sopan, dan lain-lain. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan kesabaran dan ketabahan jiwanya. Di setiap kesempatan, beliau selalu mendahulukan sikap maaf, ramah, sopan santun, dan tidak bergantung pada dunia. Utsman bin Affan adalah seseorang yang dermawan. Salah satu contoh dari kedermawanannya yaitu beliau membeli sumur seharga 35.000 dirham dan beliau menggratiskan kepada setiap orang yang memanfaatkannya. Meskipun dia memiliki banyak harta, dia selalu menempatkan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu selain Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah. Beliau merupakan lulusan terbaik dari Madrasah Nubuwah yang dididik sejak kecil oleh Rasulullah. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib yaitu Allah menganugerahkan kecerdasan di atas rata-rata. Sampai-sampai Rasulullah bersabda bahwa aku adalah kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Di antara kisahnya yaitu perselisihan beberapa sahabat tentang ilmu berhitung. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan bersama. Di suatu tempat mereka berhenti untuk makan siang. Sambil duduk mulailah mereka membuka bekal dan memakannya. Orang yang pertama membawa 3 potong roti, sedangkan orang yang kedua membawa 5 potong roti. Ketika keduanya telah siap untuk makan, tiba-tiba datanglah seorang musafir yang tidak membawa bekal. Kemudian 2 orang tersebut memberikan sebagian bekalnya kepada musafir dan memakannya bersama-sama. Selesai makan tersebut, musafir itu meletakkan uang 8 dirham di hadapan 2 orang tersebut sebagai ganti telah diberikan roti tadi. Setelah itu musafir tersebut pergi langsung meninggalkan mereka pergi. Setelah musafir tersebut pergi, kedua orang yang membawa bekal tadi membagi uang yang telah diberikan musafir, tetapi mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang pembagian uang tersebut. Maka mereka bermaksud menghadap ke sahabat Ali untuk meminta pendapat. Di hadapan Ali, keduanya bercerita tentang masalah yang mereka hadapi. Di sini Ali mendengarkannya dengan seksama. Setelah cerita kedua orang tersebut selesai, kemudian Ali memberikan penyelesaian masalah, memberikan solusi dari masalah tersebut dengan adil. Kedua orang yang mengadu itu pun sama-sama merasa puas. Mereka bahagia karena mereka berhasil mendapatkan pemecahan secara benar dan mendapatkan tambahan ilmu yang berharga dari Ali. Kedua orang tersebut sangat mengagumi cara Ali menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus mengagumi dan mengakui keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib.